Baru-baru ini ada berita tentang tertularnya puluhan tenaga medis akibat adanya pasien yang tidak jujur tentang kondisinya. Sangat disayangkan pastinya. Hanya karena satu hal, begitu banyak kerugian yang harus terjadi. Ketidakjujuran. Sebuah ketidakjujuran tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebuah ketidakjujuran selalu mengakibatkan munculnya masalah baru. Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Karena ketika kamu gak jujur, bukan hanya orang lain yang dirugikan, tapi dirimu juga ikut dirugikan. Kalau saat ini kamu diberikan dua pilihan, pilih yang mana? Pilih menjadi orang yang selalu menerima atau orang yang selalu memberi. Saya ingin kamu menjawab pertanyaan itu dengan jujur dalam hati. Lalu, dengarkan cerita saya ini. Ada dua anak manusia yang siap dilahirkan ke dunia. Ketika malaikat melihat mereka, malaikat pun bertanya kepada keduanya. Kalau kalian diberi pilihan menjadi orang yang selalu menerima atau menjadi orang yang selalu memberi, kalian mau pilih menjadi yang mana? Orang pertama langsung menjawab sambil tertawa. Ya pasti saya milih untuk selalu menerima dong. Kan enak, hidup santai, gak perlu kerja keras, gak perlu ngapa-ngapain, semua pasti sudah terpenuhi. Tapi orang kedua dengan tenangnya menjawab, biarlah saya menjadi orang. Pernahkah kamu menonton pertandingan sepak bola di televisi? Wah, pasti seru ya. Biasanya nih yang seru bukan hanya melihat aksi para pemain bola, tapi juga mendengar respon komentatornya dan juga respon komentar-komentar para penontonnya. Wah, harusnya dikit lagi tuh gol. Gimana sih? Harusnya dia nggak kesana. Payah banget sih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kadang nih mereka berkomentar sesukanya tanpa dipikirin, seolah-olah mereka yang paling tahu segalanya. Tapi, jika mereka yang ada di lapangan bola tersebut, apakah mereka bisa menjalankan semua komentar mereka itu? Pasti nggak gampang ya. Kadang hidup itu juga seperti pertandingan bola. Kamu yang jadi pemain, orang lain yang komentarin. Kadang ketika seseorang mengalami kesulitan, ketika keinginan berbeda dengan kenyataan, gak sedikit tuh dari mereka yang mengeluarkan tuntutan demi tuntutan. Menuntut. Hai kamu para pejuang corona. Apa kabar? Mungkin di saat-saat ini tidak mudah untuk mengatakan bahwa kabar kamu baik. Tapi walaupun begitu, saya doakan kamu selalu dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin saya tidak mengenal kamu secara langsung. Tapi yang saya tahu, kamu adalah pahlawan. Pahlawan yang mau berjuang dan berkorban demi kesembuhan banyak orang. Hai kamu para pejuang corona. Terima kasih ya, karena kamu sudah selalu siap siaga berada di barisan depan. Terima kasih kamu tidak kenal lelah, bekerja dengan ketulusan. Baik itu yang di puskesmas, di rumah sakit, bahkan di ruang isolasi pasien yang positif corona. Semua kamu lakukan tanpa berkeluh kesah. Pernah nggak kamu ngalamin masa-masa sulit yang nyebelin banget, yang bikin kesel, yang seakan-akan udah nggak ada lagi yang benar, semua serba salah? Ya, situasi tanpa solusi. Pasti pernah ya. Tahu nggak? Ternyata ada loh cara paling ampuh untuk bisa mengubah situasi tersebut. Saya kasih tahu ya. Cara yang paling ampuh untuk bisa mengubah situasi tersebut adalah dengan bersyukur. Iya, bersyukur. Mungkin kedengarannya aneh ya. Masa sih kita mensyukuri hal-hal sulit? Masa iya kita bersyukur akan hal-hal negatif itu, hal-hal yang bikin kesel itu? Masa hal kesel harus disyukurin? Well, tapi bener loh. Ketika kamu mulai bisa bersyukur dan melihat sesuatu yang bisa disyukuri dari sesulit-sulitnya keadaan, itulah yang nantinya akan membantu kamu untuk bisa bangkit dan menemukan kembali cahaya dalam segelap-gelapnya keadaan.
Selama ini saya berpikir bahwa petugas medis itu adalah garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19. Sampai saya menonton sebuah video dari seorang dokter di Amerika yang menyadarkan saya bahwa ternyata mereka bukanlah penjaga garda terdepan. Justru sebenarnya para petugas medis itu adalah garda terakhir. Mereka adalah garis pertahanan terakhir sebelum virus COVID-19 merenggut nyawa salah satu dari kita. Bahkan nyawa orang-orang terdekat kita. Lalu, siapakah garda terdepan dalam pertarungan melawan COVID-19 ini? Garda terdepannya adalah kita. Ya, kamu dan saya. Kita yang punya kemampuan untuk mencegah. Kita yang masih muda, yang masih kuat, yang masih sehat, kitalah yang seharusnya menjaga agar peperangan ini tidak sampai ke mereka, para tenaga medis. Kitalah yang harusnya menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga orang tua, menjaga. Selama masih muda, masih kuat, masih produktif, bekerjalah dengan rajin supaya di hari tua hidup kita terpelihara dan kita tidak jadi beban siapa-siapa. Ini jadi satu pelajaran yang berharga. Gunakanlah masa mudamu untuk bekerja keras membangun masa depanmu. Mumpung masih single, bagi yang masih jomblo, bahagiakanlah orang tuamu dan bantulah keluargamu. Mumpung belum ada yang keberatan dan belum ada beban. Karena kalau Anda sudah menikah, mungkin dalam membantu orang tua dan keluarga akan menjadi konflik dengan pasangan ketika pasanganmu merasa bahwa kebutuhan untuk keluarga sendiri belum cukup. Berhutang itu adalah kebiasaan. Beberapa orang punya kebiasaan berhutang, meminjam uang kanan kiri, dan tidak pernah membayar kembali. Orang yang suka berhutang itu adalah penjahat bagi keluarga dan teman-temannya. Bagaimana tidak? Kebiasaan berhutang ini biasanya menyusahkan keluarga besar dan seperti ini nih tidak akan berhenti berhutang kalau selalu dibantu menutup lubang di belakangnya. Jadi setiap kali dia berhutang, keluarga membantu melunasi, lalu dia akan berhutang lagi, keluarga membantu lagi, dia akan terus berhutang terus. Orang yang punya kebiasaan berhutang itu pandai sekali berdusta. Kepandaiannya dalam mengarang cerita, membuat drama untuk meyakinkan orang sangat luar biasa. Kita akan menjadi ibah dan jatuh hati lalu meminjamkan uang lagi. Saya akan membahas tentang LDR, hubungan jarak jauh. Bisa tidak ya? Jawabannya bisa. Tetapi hubungan jarak jauh membutuhkan yang pertama, komitmen untuk masa depan. Karena harapan itu membuat orang bertahan. Saling memperkenalkan diri kepada keluarga merupakan langkah yang baik. Karena kalau memang serius untuk kedepannya, sebaiknya dimulai dari saling mengenal sungguh-sungguh, lalu serius membicarakan untuk membangun masa depan ke depan, dan saling mengenalkan kepada keluarga masing-masing. Supaya kalaupun diterima atau tidak, disetujui atau tidak, sudah tahu sebelum hubungan ini berjalan lebih jauh. Jangan membuang waktu untuk hubungan yang tidak ada kejelasan. Jangan pernah memulai apa yang tidak ada ujungnya. Jangan buang waktu. Kalau ingin LDR, pastikan Anda dengar anak Tuhan. Kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jangan jadi sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Percayalah bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan rasa nyaman kita diusik, karena Tuhan mau kita pindah ke tempat yang lebih baik. Kadang-kadang Tuhan pakai berbagai cara yang mungkin gak nyaman buat daging kita. Tapi milikilah iman bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu bagian Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan marah, jangan komplain, jangan bereaksi negatif. Hari ini saya akan share tentang how big is your life impact. Seberapa besarkah dampak hidup Anda
Dalam Amsal 22 ayat 29 dikatakan, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Firman Tuhan menjelaskan eratnya hubungan antara dunia kerja dan promosi dari Tuhan. Saya ingin setiap kita mengerti bahwa seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi terang dan garam di dunia kita masing-masing, di mana kita bisa jadi excellent dalam apapun yang kita kerjakan. Dan ketika kita menjadi cakap dalam pekerjaan kita, ketika kita menjadi excellent, Tuhan mempromosikan kita di hadapan raja-raja. Bahkan pemerintah pun menyorotkan matanya kepada apa yang kita kerjakan. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, jangan hanya puas berada di posisi functioning atau berfungsi. Saya ingin mengingatkan bahwa kalau setiap pagi kita bisa bangun, bisa buka mata, bisa melihat, bisa bangun dengan keadaan sehat, itu semua kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Karena kalau kita bisa hidup setiap hari, kita bisa melakukan apa saja, masih bisa berpikir dengan sehat, itu semua kemurahan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia yang memegang kendali seluruh alam semesta termasuk hidup kita. Waktu tsunami, waktu gempa bumi, waktu gunung meletus, waktu banjir, semua berkata, oh ini karena murni kesalahan manusia. Karena mereka merusak alam, makanya alam menjadi marah. Hari ini saya akan membahas tentang penting atau tidaknya restu orang tua atas hubungan. Saya akan jawab sangat penting. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang jadi orang tua kita. Karena kita lahir dari mereka, restu dari orang tua sangatlah penting. Firman Tuhan menjanjikan berkat Tuhan bagi anak-anak yang menghormati ayahnya dan ibunya. Efesus 6 ayat yang kedua berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berkat Tuhan atas orang-orang yang menghormati ayahnya dan ibunya, yang pertama adalah berbahagia. Berarti rumah tangga yang bahagia, kehidupan yang berbahagia.